Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risna Helmi dengan NIM 501122607. Saya akan memaparkan diskusi 11 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Katono. Adapun topik yang saya dapatkan adalah apa saja penemuan matematika oleh tokoh anti realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu prinsip utama aliran anti-realisme, yaitu yang pertama menekankan bahwa kebenaran matematika tidak terletak pada dunia eksternal, tetapi pada konstruksi atau pembenaran dalam pikiran manusia. Yang kedua, banyak tokoh anti-realisme menolak logika klasik yang menggunakan prinsip exclude middle. Apa saja penemuan matematika oleh tokoh anti-realisme dalam ontologi kontemporer? Yang pertama itu ada intuisme, tokohnya L.E. J. Brouwer dari tahun 1881 sampai 1966. Adapun kontribusinya yang pertama adalah intuisionisme dalam matematika. Aliran ini menekankan bahwa matematika adalah aktivitas mental manusia, bukan sesuatu yang bersifat objektif atau independen. Dalam intuisionisme ini, yang pertama, objek matematika hanya ada jika dapat dikonstruksi dalam pikiran, terus tidak ada kebenaran mutlak dalam matematika kecuali yang dapat dibuktikan secara eksplisit. Terus yang ketiga, menolak prinsip logika klasik seperti hukum exclude middle atau sebuah pernyataan selalu benar atau salah tanpa ada kemungkinan lain. Terus dia juga mengembangkan teorema titik tetap Brouwer, di mana teorema ini menyatakan bahwa setiap fungsi kontinu dari bola tertutup ke dirinya sendiri memiliki setidaknya satu titik tetap. Teorema ini menjadi dasar penting dalam berbagai bidang termasuk topologi, ekonomi, analisis non-linear. Terus yang ketiga, pengembangan topologi modern. Brouwer juga mengenalkan konsep yang pertama kelas ekuivalen homotopy dan yang kedua dimensi topologis. Terus yang keempat, kritik terhadap logika klasik. Di sini Brouwer sangat kritis terhadap logika klasik, terutama penggunaan prinsip tertium non datur atau hukum exclude middle. Yang kelima, paradoks dan kritik terhadap teori himpunan. Di sini Brouwer juga mengkritik teori himpunan klasik yang dikembangkan oleh Cantor, terutama penggunaan himpunan tak hingga. Kritiknya juga mencakup paradoks dalam teori himpunan yang disampaikan oleh paradoks Russell. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap gagasan bahwa himpunan dapat didefinisikan secara non-konstruktif. Terus yang keenam, kontribusi terhadap analisis. Di sini intuisionisme memberikan pendekatan baru terhadap analisis matematika yang menolak penggunaan objek tak hingga aktual dan menekankan konstruksi eksplisit. Tokoh intuisme selanjutnya yaitu Aaron Hayting. Aaron Hayting ini tahun 1898 sampai 1980. Kontribusinya yaitu logika intuisionistik, di mana adalah sistem logika yang dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip intuisionisme dalam matematika. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan logika klasik dengan menolak hukum exclude middle, yang yaitu pernyataan bahwa setiap proposisi harus benar atau salah. Jadi di sini dalam logika intuisionistik ini yang pertama dia melakukan pembuktian konstruktif menjadi pusat perhatian. Yang kedua, suatu pernyataan hanya dianggap benar jika dapat dibuktikan secara eksplisit. Yang ketiga, operasi logika seperti dan atau implikasi yang didefinisikan ulang sesuai dengan perspektif konstruktif. Yang kedua, aljabar Hayting adalah struktur matematika yang mencakup operasi logika, konjungsi, disjungsi, negasi, dan implikasi. Terus yang kedua, tidak seperti logika klasik, negasi dalam aljabar Hayting lebih lemah karena bergantung pada pembuktian eksplisit. Terus
Yang ketiga, pengembangan dasar matematika intuisionistik. Di sini beberapa kontribusinya yaitu dalam bilangan, meliputi bilangan real, teori fungsi, dan teori himpunan. Terus aplikasi dalam teori bukti di sini mencakup semantik Kripke, kalkulus bukti, komputasi. Terus kontribusinya terhadap filsafat matematika yaitu dia di sini mencakup konstruktivisme, epistemologi matematika, terus penolakan terhadap realisme platonis. Sedangkan karya tulisnya, beberapa karya utama yang terkait dengan logika intuisionistik dalam matematika meliputi yang pertama Intuitionisme and Introduction oleh R.M. Hating sendiri, terus tulisan-tulisan L.E.J. Brouwer yang membahas prinsip dasar intuisionisme, terus pengembangan teori aljabar Hating dalam publikasi teknis. Terus aplikasi ke komputer modern itu menjadi dasar bagi banyak aplikasi modern di bidang ilmu komputer, terutama yang pertama teori tipe, terus logika komputasional, terus semantik denotasi, pemrograman berbasis pembuktian. Selanjutnya tokoh untuk nominalisme yaitu Nelson Goodman. Adapun kontribusinya yang pertama The New Riddle of Induction. Konsep utamanya adalah dalam fact, fiction, dan forecast. Teka-teki baru ini memperluas permasalahan klasik induksi yang dirumuskan oleh David Hume. Yang kedua, The Problem of Logical Positivism. Itu adalah aliran filsafat yang mengandalkan verifikasi empiris untuk menetapkan makna pernyataan. Si kritik Goodman ini dalam konteks teka-teki induksi, ia menyoroti kelemahan logical positivisme dalam menghadapi masalah projekabilitas. Terus yang ketiga, filsafat estetika dalam matematika. Goodman juga memberikan kontribusi pada filsafat estetika, terutama dalam kaitannya dengan simbolisme dan representasi dalam seni. Terus yang keempat, struktur matematika. Goodman tidak langsung berkontribusi pada pengembangan teori struktural dalam matematika, tetapi pemikirannya tentang sistem simbolik sangat berpengaruh. Dalam teori strukturalisme matematika, objek-objek matematika tidak memiliki eksistensi independen, melainkan hanya ada dalam hubungan struktural. Yang terakhir, pengaruh pada metode formal. Goodman memperkenalkan perspektif baru tentang bagaimana sistem formal digunakan untuk memahami dunia. Yang pertama, sistem formal sebagai representasi. Yang kedua, fleksibilitas sistem. Yang ketiga, epistemologi. Terus yang berikutnya, konstruktivisme oleh tokohnya Paul Lorenz. Berikut beberapa kontribusi dan penemuan penting dari Paul Lorenz dalam konteks matematika dan filsafat matematika. Yang pertama, konstruktivisme dalam logika dan matematika. Terus di sini Lorenz juga dianggap salah satu penggagas utama dalam konstruktivisme, pendekatan yang menyatakan bahwa matematika hanya boleh menggunakan konsep yang dapat dibangun secara eksplisit. Terus pembuktian dalam matematika konstruktivis, di sini Lorenz menyumbangkan konsep tentang bagaimana pembuktian matematika dapat disusun dalam kerangka konstruktivis tanpa menggunakan prinsip logika klasik seperti prinsip exclude middle. Terus ia memperluas konsep pembuktian matematika yang sesuai dengan pandangan intuisionisme, tetapi dengan pengaruh tambahan dari logika dialogis. Terus selanjutnya pendekatan terhadap teori buktinya. Lorenz mengembangkan kerangka
meta matematika konstruktivis untuk menganalisis pembuktian dan struktur logika. Terus dia juga membangun teori bilangan secara konstruktif tanpa asumsi yang tidak terbukti secara eksplisit. Yang berikutnya, pengaruh terhadap pembuktian konstruktivis. Karyanya dalam logika dan matematika konstruktivis berperan penting dalam pengembangan matematika berbasis algoritma, terus menyediakan landasan bagi ilmu komputer teoritis terutama pada area pembuktian formal dan verifikasi algoritma. Terus keterkaitan dengan teori konstruktivisme lainnya, Loren berinteraksi dengan filsuf dan matematikawan lain yang mendukung konstruktivisme seperti L.E.J. Brouwer, Aaron Hetting. Terus pengaruhnya terhadap konstruktivisme modern, pemikiran Lorenzen menjadi salah satu dasar bagi teori matematika modern berbasis konstruktivisme yang sering digunakan dalam teori bukti dan logika komputasi. Tokoh konstruktivisme berikutnya adalah Eret Bosov, yaitu beberapa kontribusinya. Yang pertama, dia pengembangan dalam matematika konstruktivis, yaitu dalam pendekatan konstruktivismenya, objek matematika harus dapat dikonstruksi secara eksplisit dan bukti keberadaan harus disertai dengan metode untuk menemukannya. Terus dia juga menulis buku monumental Foundation of Constructive Analysis tahun 1967 yang mereformulasi dan analisis matematika klasik ke dalam kerangka konstruktivis. Terus yang kedua, logika konstruktivis. Bosov menolak prinsip exclude middle dalam logika klasik yang menyatakan bahwa setiap proposisi adalah benar atau salah, bahkan jika buktinya tidak diketahui. Sebaliknya, dalam logika konstruktivis hanya proposisi yang dapat dibuktikan benar atau dibuktikan salah yang diterima. Terus yang terakhir, analisis konstruktivis. Di sini kontribusi utamanya adalah Bosov menunjukkan bahwa banyak konsep inti dalam analisis seperti teorema limit, teorema integral, dan teorema fungsi kontinu dapat ditafsirkan ulang secara konstruktif. Dia juga berhasil menghindari penggunaan aksioma yang tergantung pada infinitas aktual atau entitas abstrak yang tidak terdefinisi. Yang berikutnya, anti-realisme semantik, tokohnya Michael Dumet. Kontribusinya yang pertama filsafat bahasa dan verifikasionisme. Di sini Dumet mengembangkan pandangan bahwa makna suatu pernyataan bergantung pada metode verifikasi atau cara membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Yang kedua, intuisionisme dan logika intuisionistik, di mana Dumet memperluas dan menjelaskan logika intuisionistik yang hanya menerima pernyataan yang dapat dibuktikan secara konstruktif. Terus pemikiran Dumet tentang matematika dan realisme. Di sini Dumet memimpin debat panjang tentang realitas objek matematis, dan Dumet memperkenalkan gagasan bahwa perbedaan antara realisme dan anti-realisme terletak pada teori kebenaran yang dipegang, dan realisme tergantung pada teori kebenaran korespondensi, sementara anti-realisme bergantung pada teori kebenaran berbasis pembuktian. Terus kontribusinya terhadap filsafat matematika dan logika. Di sini Dumet banyak menulis tentang dasar-dasar logika dan matematika dengan fokus pada pernyataan mendasar tentang apa yang membuat pernyataan matematis menjadi benar atau bermakna. Yang selanjutnya, fiksionalisme, yaitu tokohnya Arthur Phil. Dalam karyanya berjudul Science Without Number tahun 1980, Phil mengusulkan bahwa kita tidak perlu menerima eksistensi objek matematika seperti bilangan, ruang, atau fungsi secara nyata, melainkan kita bisa memandang objek matematika sebagai fiksi yang berguna untuk menggambarkan fenomena fisik. Kontribusinya yang pertama, fiksionalisme, matematika sebagai pendekatan terhadap matematika. Terus di mana ide utamanya dalam
Fiksionalisme itu objek-objek matematika seperti bilangan, himpunan, atau fungsi dianggap sebagai fiksi, mirip sebagai dengan entitas dalam karya sastra. Terus pembelaannya terhadap matematika dalam ilmu fisika. Yang berikutnya penanggulangan masalah matematika dalam fisika serta penyelesaian masalah metafisika dalam matematika. Di sini Phil berargumen bahwa metafisika tradisional yang mengasumsikan keberadaan objek abstrak menghadapi banyak masalah seperti bagaimana objek abstrak yang tidak memiliki hubungan kausal dapat mempengaruhi dunia fisik. Mengapa manusia memiliki akses epistemik terhadap objek abstrak yang tidak dapat diamati. Jadi melalui fiksionalisme, Phil menghindari masalah ini dengan menyatakan bahwa objek matematika hanyalah fiksi yang berguna sehingga tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan hubungan kausal atau epistemik dengan objek tersebut. Tokoh formalisme yang berikutnya adalah tokohnya David Hilbert. Beberapa penemuan dan kontribusi matematika penting oleh David Hilbert. Yang pertama, program Hilbert atau dasar matematika. Yang kedua, teorema Hilbert atau basis teorema. Yang ketiga, geometri proyekti. Terus teorema Hilbert tentang masalah ke-23, teorema Hilbert Kolmogorov, teorema Hilbert tentang integral, aljabar dan teori bilangan, topologi dan teori ruang, terus pengaruh pada teori komputasi dan logika. Sedangkan praktisme tokohnya adalah William James. Beberapa penemuan dan kontribusi matematika yang penting oleh William James. Yang pertama, pragmatisme, yaitu filosofi yang menilai kebenaran ide atau teori berdasarkan manfaat praktis dan hasilnya dalam kehidupan nyata. Terus yang kedua, teori pengalaman dan kesadaran. James memandang bahwa semua pengetahuan termasuk matematika berasal dari pengalaman manusia. Terus keterbukaan terhadap metodologi. William James mendukung eksplorasi berbagai metode dalam memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Kontribusinya pada matematika melalui pandangan ini memungkinkan fleksibilitas metodologi dalam matematika, misalnya penerimaan berbagai pendekatan aksiomatik, konstruktivis, dan komputasi dalam pemecahan berbagai masalah. James juga mendukung gagasan bahwa tidak ada metode tunggal yang cocok untuk semua cabang pengetahuan termasuk matematika. Terus psikologi matematika, James mengembangkan psikologi eksperimental yang menganalisis bagaimana manusia berpikir dan memahami berbagai konsep termasuk konsep matematika. Selanjutnya, tokoh dan penemuan matematika dalam aliran strukturalisme. Yang pertama adalah Paul Banecraft tahun 1931. Penemuannya yaitu paradok Banecraft dan pengaruhnya terhadap filsafat matematika. Dalam artikelnya What Number Could Not Be, ia menunjukkan bahwa teori-teori matematika seperti teori bilangan bisa diinterpretasikan sebagai struktur tanpa perlu mengaitkan angka dengan entitas metafisik. Gagasan ini memperkuat posisi strukturalisme yang memandang matematika sebagai studi tentang struktur abstrak. Selanjutnya adalah Geoffrey Hillman pada tahun 1989. Karyanya pada tahun 1989, terutama bukunya Mathematics Without Number Towards a Model Structural Interpretation menjadi salah satu tonggak penting dalam mengembangkan aliran strukturalisme modal dalam filsafat matematika. Penemuan konsep oleh Geoffrey Hillman tahun 1989 itu meliputi strukturalisme modal, yaitu pandangan yang menggabungkan elemen-elemen strukturalisme dengan pendekatan modal atau kemungkinan dan kebutuhan. Yang kedua, matematika tanpa angka. Di sini salah satu klaim utama dalam karyanya bahwa kita dapat melakukan matematika tanpa angka atau objek matematika konkret. Terus yang selanjutnya, penyelesaian masalah ontologi. Di sini salah satu kontribusi terbesar Hillman adalah dalam penyelesaian masalah ontologi dalam filsafat matematika yang berhubungan dengan pertanyaan mengenai apa yang ada dalam dunia matematika.
Dengan mengadopsi strukturalisme modal, Hellman berusaha mengatasi masalah ini dengan menyarankan bahwa kita tidak perlu berkomitmen pada eksistensi konkret objek-objek matematis. Selanjutnya, Michael Resnick tahun 1967. Resnick sendiri menerbitkan buku penting berjudul Mathematics as a Science of Patterns yang memperkenalkan dan mengembangkan strukturalisme dalam matematika. Penemuan konseptual oleh Michael Resnick ini, yang pertama, matematika sebagai ilmu tentang pola atau mathematics as a science of pattern. Yang kedua, penekanan pada relasi bukan objek. Salah satu elemen penting dalam pandangan Resnick adalah penekanan pada relasi antara objek matematika daripada objek itu sendiri. Yang selanjutnya, matematika bebas dari komitmen ontologis kuat. Di sini Resnick juga berpendapat bahwa matematika tidak memerlukan komitmen ontologis yang kuat, artinya kita tidak perlu mempercayai bahwa objek matematika seperti bilangan atau fungsi memiliki eksistensi independen di dunia. Terus yang terakhir, aplikasi luas strukturalisme. Di pandangan Resnick di sini memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang matematika. Jadi strukturalisme ini memungkinkan kita untuk memandang berbagai teori matematika seperti teori grup, teori himpunan, atau teori kategori dengan fokus pada hubungan dan pola yang ada dalam teori tersebut, bukan pada objek atau entitas individu. Selanjutnya, Stewart Shapiro tahun 1997. Karya utamanya adalah Philosophy of Mathematics, Structure and Ontology, berisi gagasan-gagasan penting yang mendefinisikan pendekatan strukturalisme modern dalam filsafat matematika. Penemuan konseptual oleh Stewart Shapiro pada tahun 1967 yaitu pertama, pengembangan strukturalisme matematika, yang kedua ontologi strukturalisme, argumen untuk Platonisme struktural, fleksibilitas representasi, hubungan dengan praktik matematika. Selanjutnya, Charles Parsons tahun 1933. Dia merupakan seorang filsuf matematika yang terkenal karena kontribusinya pada filsafat logika, filsafat matematika, dan pemahaman dasar matematika. Meskipun ia tidak secara langsung menghasilkan penemuan teknis dalam matematika, Parsons memberikan wawasan mendalam tentang dasar-dasar matematika dengan fokus pada intuisi matematika, struktur abstrak, dan Platonisme moderat. Kontribusi filsafat matematika oleh Charles Parsons yaitu Platonisme moderat, intuisi matematika, studi tentang bilangan, pemikirannya tentang himpunan dan struktur, komentar pada karya Kant dan Hilbert, serta hubungan dengan logika dan bahasa formal. Yang terakhir, Hermann Weyl pada tahun 1885 sampai 1955. Kontribusinya yang relevan dengan strukturalisme adalah yang pertama, pendekatan relasional dalam matematika, yang kedua, teori geometri dan grup simetri, yang ketiga, karya pada dasar matematika, terus yang keempat, kritik terhadap realisme tradisional, dan yang terakhir, integrasi matematika dan fisika. Demikian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.